Saya melihat Pak Erik ini adalah tokoh muda ya yang membumi, dia membumi. Tidak sombong, kemudian mau mendengar. Dengan kami di TKN itu sering diskusi gitu, mau diajak diskusi dan tidak satu arah. Beliau itu selalu dua arah. Artinya menurut saya kalau nanti dia jadi pemimpin, tentu dia orang yang mau mendengar, gitu. Orang yang mau mendengar dan menurut saya bijak. Nah, di BUMN pun saya melihat pemikiran-pemikiran Pak Erik ini out of the box. Ya, jadi dia salah satu contoh misalnya ketika beliau menyatakan bahwa BUMN itu nggak boleh tergantung kepada APBN lagi. Jadi BUMN itu harusnya memberikan sesuatu kepada negara, bukan malah menghabiskan uang negara melalui APBN gitu. Menurut saya ini kan pikiran cemerlang. Belum pernah ada Menteri BUMN yang berpikiran seperti beliau. Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, ketemu lagi bersama saya Yosi Girsang dari Tagar TV. Seperti biasa kita akan membahas isu yang sedang trending dan masih menarik untuk selalu dibahas setiap bulannya. Apalagi kalau bukan isu tentang calon presiden di 2024. Walaupun kita ketahui masih ada kurang lebih 3 tahun untuk masuk ke pagelaran tersebut, namun sudah beberapa nama dikait-kaitkan menjadi capres potensial di 2024. Kali ini kami sangat beruntung, kami telah bersama dengan politikus dari Partai Nasdem, Bu Irma Suryani Caniago. Kita sapa dulu. Halo Bu Irma. Halo Yosi, halo pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia. Salam, selamat berpuasa. Selamat berpuasa dan semoga lancar puasanya Bu Irma. Amin. Oke Bu Irma, kita langsung aja Bu. Salah satu kandidat yang sering dibicarakan oleh warganet ataupun netizen baik itu di media sosial maupun media mainstream itu adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Bu. Bagaimana Anda melihat potensi dari beliau untuk nanti maju menjadi calon presiden di 2024? Iya, sebagaimana yang kita tahu ya, Pak Erik adalah mantan kepala tim pemenangan ya, ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf di 2019 kemarin. Kemudian setelah kabinet terbentuk, beliau diminta oleh Pak Jokowi untuk menakodai BUMN. Nah, dari yang saya lihat ketika beliau menakodai TKN, saya lihat beliau adalah seorang pengusaha, seorang entertainer, juga ya seorang pimpinan yang menurut saya luar biasa. Pertama, kenapa saya sebut luar biasa? Beliau mampu memenangkan Pak Jokowi Ma'ruf, itu tentu ya. Dan yang kedua, saya melihat Pak Erik ini adalah tokoh muda ya yang membumi, dia membumi. Tidak sombong, kemudian mau mendengar. Dengan kami di TKN itu sering diskusi gitu, mau diajak diskusi dan tidak satu arah. Beliau itu selalu dua arah. Artinya menurut saya kalau nanti dia jadi pemimpin, tentu dia orang yang mau mendengar, gitu. Orang yang mau mendengar dan menurut saya bijak. Nah, di BUMN pun saya melihat pemikiran-pemikiran Pak Erik ini out of the box. Ya, jadi dia salah satu contoh misalnya ketika beliau menyatakan bahwa BUMN itu nggak boleh tergantung kepada APBN lagi. Jadi BUMN itu harusnya memberikan sesuatu kepada negara, bukan malah menghabiskan uang negara melalui APBN gitu. Menurut saya ini kan pikiran cemerlang. Belum pernah ada Menteri BUMN yang berpikiran seperti beliau. Nah, artinya menurut saya beliau punya visi untuk memajukan Indonesia ke depan itu lebih baik. Nah, dengan kondisi positioning berpikir beliau yang luar biasa seperti ini, menurut saya beliau pantas dimajukan ya, didudukkan atau diposisikan sebagai kandidat calon presiden di 2024 nanti. Menurut saya seperti itu, Yosi. Iya, Bu Irma, tadi kalau saya sempat sampaikan sedikit beberapa hal yang Ibu sampaikan mengenai Pak Erick Thohir. Selain pengusaha yang kaya raya, beliau juga cerdas dan berhasil menorehkan prestasi sebagai Menteri BUMN, melakukan atau membawa kinerja BUMN ke arah yang lebih baik. Tapi kan kalau kita ketahui Bu, untuk bisa maju menjadi capres itu perlu untuk dapat dukungan dari partai Bu.
Itu kira-kira gimana? Gimana nanti dari parpol bisa mendukung Pak Erik, Bu? Sementara kita ketahui Pak Erik sendiri tidak berasal dari partai apapun ya gitu. Iya, itulah makanya saya bilang dari awal, Pak Erik sendiri kan sampai hari ini belum pernah ya menyebutkan bahwa beliau tuh mau dicalonkan sebagai presiden. Saya pernah ngobrol loh sama beliau ya. Saya bilang waktu itu saya selalu panggil dia Chief. Anda ini punya potensi sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Beliau ketawa gitu ya. Beliau tertawa terus dia bilang gini, Bu Irma, pikirkan saja hari ini apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung Pak Jokowi sampai dengan 2024 gitu. Jangan pikirkan yang lain gitu. Karena tanggung jawab saya itu sebatas itu belum saya tunaikan waktu itu. Ya, dia belum saya tunaikan. Jadi saya nggak akan berpikir ke arah yang mana-mana dulu. Saya hanya fokus menjadi pembantu presiden sampai hari ini sampai dengan 2024. Nah, itu pernyataan beliau. Tetapi saya bilang sama beliau, ini kan begini Pak, saya bilang Pak Erik, kan setelah nanti di 2024 Pak Jokowi sudah tidak bisa menjadi presiden lagi, tentu Pak Erik juga harus punya positioning yang jelas gitu. Karena apa? Bapak juga merupakan salah satu anak muda yang saya lihat bisa memimpin masa Indonesia ke depan jadi lebih baik gitu. Tapi tanggapan beliau hanya tersenyum aja. Jadi beliau nggak mengomentari apa yang saya sampaikan. Menurut saya beliau bukan orang yang berambisi gitu ya, bukan yang ambisius gitu. Beliau melihat melakukan kerja itu dia step by step gitu loh. Itu tipikal Pak Erik menurut saya. Jadi saya kira dengan elektabilitas beliau saat ini yang lumayan, kemudian kinerja positif beliau juga kelihatan, visi misi beliau terhadap Indonesia, rakyat dan lain sebagainya juga sudah jelas terlihat. Dia sebagai salah satu yang mengelola vaksin ya dengan Bu Menlu, kemudian dengan Pak Luhut gitu ya, dengan Pak Menkes gitu. Itu terlihat kinerja beliau yang mendahulukan kepentingan rakyat itu terlihat dengan jelas sekali. Jadi saya kira dengan bekal itu ya, dia kaya, finansial cukup, masih muda, visi misi keindonesiaannya jelas, kemudian brilian gitu ya, off the box gitu. Menurut saya itu bekal yang akan dilirik oleh partai politik. Jadi sebenarnya kalau saja nanti ya beliau mau gitu ya, mulai mau membuka diri, saya kira banyak loh partai politik yang mau meminang beliau. Saya kira ya kalau beliau mau membuka diri, saya kira itu. Ya Bu Irma, ini juga Bu, sempat itu di Instagram dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming itu kan berseloroh dengan menulis hashtag Erik 2024 Bu. Kalau Bu Irma melihat apakah ini sebagai sinyal bahwa dari keluarga Pak Presiden Jokowi juga akan memberikan support, memberikan dukungan kepada Pak Erik nanti di 2024? Saya kira Gibran itu kan karena mereka sama-sama muda. Ya sama-sama anak muda, punya visi misi yang sama, dan mungkin aja Gibran berpikiran bisa saja nanti Pak Erik menjadi wapresnya Bu Puan misalnya, kan tidak menutup kemungkinan gitu. Bisa saja hal itu terjadi. Toh Rising Star 2024 itu bukan hanya posisi presiden, tapi juga bisa wapresnya gitu. Saya kira itu sesuatu harapan yang baik ya dari anak-anak muda yang berpikir positif gitu. Saya kira Gibran juga melihat bahwa Pak Erik juga punya kinerja yang cemerlang gitu. Jadi patutlah ya untuk bisa diposisikan sebagai capres atau cawapres. Kalau dari Nasdem sendiri Bu, misalkan nih Pak Erik di posisi cawapres, kira-kira siapa capres yang paling sesuai atau paling cocok untuk beliau? Nasdem kan masih mau melakukan konvensi, Adinda. Jadi Nasdem itu sampai dengan hari ini kami belum pernah memutuskan ya siapa yang akan kita dukung sebagai capres ataupun cawapres. Karena yang Nasdem itu punya 3 hal yang menjadi patokan untuk kita mau dukung atau kita akan dukung. Yang pertama elektabilitas. Ya, yang kedua tentu visi misi beliau terhadap bagaimana membangun Indonesia ke depan. Dan yang ketiga yang paling penting lagi adalah finansial. Itu pasti. Ya, karena karena Nasdem itu punya tagline play to win, main dan menang. Maka kemudian yang harus kita miliki adalah ya 3.
punya keterpilihan tinggi, ya kemudian yang kedua visi misi keindonesiaannya jelas karena memang tujuan kita untuk menjaga Indonesia, dan yang ketiga adalah finansial. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir untuk yang bagian Pak Erick Thohir ini, Bu. Ya. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan Pak Erick? Tadi kan sempat juga Ibu mengatakan beliaunya kurang ambisius ya, Bu. Padahal kita ketahui beberapa calon presiden atau nama-nama yang sering disebutkan dikaitkan dengan Capres 2024 itu sudah sangat kelihatan banget ya, banyak melakukan kampanye baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan posisi Pak Erick Thohir yang kira-kira kurang ambisius ini, apakah ini akan nanti menyulitkan atau akan apa itu istilahnya ya? Apakah ini tidak akan membuat beliau posisi yang agak berat untuk menjadi capres di 2024, Bu? Iya, makanya saya selalu bilang ke beliau, saya pernah bilang ya, saya komunikasi sih sama beliau karena saya kan dulu bawahannya beliau di TKN, jadi kadang-kadang saya komunikasi sama beliau. Saya bilang, Pak, Bapak ini jangan terlalu kurang ambisius gitu loh. Padahal ambisius itu bukan berarti negatif gitu. Kan Bapak jangan mikirin, saya sampai bilang gini, Bapak jangan mikirin diri sendiri aja. Bapak sudah kaya gitu ya. Kemudian Bapak nggak butuh apa-apa lagi, jangan begitu juga gitu. Bapak harus tahu bahwa Bapak dibutuhkan Indonesia gitu. Bapak harus punya ambisi yang sedikit lebih tinggi lah gitu. Harus itu yang Bapak kedepankan juga gitu. Jangan kemudian Bapak berpikir bahwa saya kan sudah cukup, nggak boleh juga. Itu berarti Bapak nggak bertanggung jawab dengan Indonesia. Saya berseloroh begitu sama beliau. Beliau tertawa aja, Mbak Irma ini bisa aja gitu. Enggak, Pak, saya bilang, tapi ini penting juga gitu. Karena kan kita perlu banyak tokoh. Nah, siapapun nanti yang kemudian mendapatkan rezeki dari Tuhan, dari Allah, dari Tuhan, untuk bisa duduk di Wapres atau Cawapres, itu mah nggak ada masalah, Pak, gitu. Siapapun nanti yang dipilih oleh rakyat kan nggak ada, itu bukan satu persoalan, tapi paling tidak Bapak sudah mulai membuka diri untuk membaktikan diri kepada Indonesia. Itu pernah saya bilang sama beliau. Tapi beliau cuma ketawa aja sih, susah juga gitu. Berarti harus banyak ini, Bu. Bu Irma harus banyak sering bertemu dan berusaha untuk mengajak beliau, Bu. Iya, karena ini ya, mungkin karena pengusaha ya. Jadi beliau tuh masih belum berpikir ke arah yang politik praktis, itu kayaknya agak masih kurang. Itu yang selalu saya dorong ke beliau karena saya cukup mengenal beliau lah ya selama di TKN gitu. Jadi satu-satunya menteri yang mau diajak komunikasi, gampang juga ditemuin, ngobrol juga mau, yaitu ya Erick Thohir menurut saya. Nah yang kedua, tentu dengan modal 5%-nya Mbak Puan aja, PDIP ini, tentu Mbak Puan juga nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Artinya potensi Mbak Puan juga cukup besar untuk bisa menjadi capres atau cawapres.